Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok etika bisnis dan tata kelola entitas tentang pelanggaran kode etik profesi PT KAI. Yang beranggotakan saya Kirana Patasya Putri dengan NPM 227555138. Saya Pika Mutika Suri dengan NPM 227551558. Saya Desinta dengan NPM 2275121. Saya Yuni Lestari, NPM 227555159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik profesi yang terjadi pada PT KAI. Pada tahun 2005, PT KAI diketahui melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Kasus ini terjadi karena ketidaksediaan komisaris PT KAI yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris berpendapat bahwa dalam hasil audit, laporan tersebut telah dimanipulasi. Hal ini terlihat dari keuntungan, sedangkan PT KAI seharusnya mendapatkan kerugian. PT KAI memasukkan pajak pihak ketiga yang sudah 3 tahun tidak pernah ditagih sebagai pendapatan. PT KAI masih belum membebankan seluruh nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan atas inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2002. PT KAI menyajikan bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dan menyertakan modal negara ke dalam neraca dan diakui sebagai utang. Serta manajemen PT KAI juga tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya ditetapkan pelanggan atas jasa angkut. Akuntan PT KAI tidak berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan PT KAI. Namun, auditor eksternal yang mengaudit laporan PT KAI pada saat itu menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tentunya, hal ini patut dipertanyakan apakah auditor eksternal juga terlibat dalam kasus manipulasi ini atau tidak. Atas pelanggaran ini, PT KAI dapat dikenakan sanksi atas pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu direksi PT KAI saat itu terlibat diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan PT KAI juga dinyatakan terlibat dalam kasus manipulasi ini. Atas keterlibatannya tersebut, Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 membekukan izin para auditor eksternal selama 10 bulan. Selain itu, para auditor eksternal juga diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara. Dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa laporan keuangan PT KAI telah dimanipulasi. Hal ini terlihat dari jumlah keuntungan PT KAI yang dicatat memperoleh keuntungan, padahal seharusnya memperoleh atau mengalami kerugian. Kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI terjadi karena akuntan tidak berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan PT KAI. Jadi, kode etik profesi yang dilanggar yaitu diantara yang pertama ada tanggung jawab, yang dimana manajemen melakukan manipulasi demi keuntungan dan kepentingan. Hal ini menandakan tidak adanya rasa tanggung jawab. Ketika kode etik ini dilanggar, maka kepercayaan dari pihak lain akan menurun. Yang kedua, ada sesuai teknis. Jadi pada kasus ini pelanggarannya berupa kode etik yang tidak sesuai dengan teknis. PT KAI tidak berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun pembukuan dan menyajikan laporan keuangan secara benar. Yang ketiga, ada kompetensi, yang dimana kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi termasuk di dalamnya standar, interpretasi, teknik, dan sebagainya itu tidak diterapkan dengan benar. PT KAI menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Penyebab pelanggaran kode etik profesi pada kasus ini, rendahnya pengetahuan mengenai substansi kode etik profesi, buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri, standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya, demi keuntungan dan kepentingan pribadi, yaitu agar terlihat telah berhasil dalam mengelola PT KAI tersebut, perilaku dan kebiasaan individu yang tidak terkontrol, lingkungan yang tidak etis. Demikian video presentasi dari kami tentang kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh PT KAI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.